Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam bagian 1. Kita akan belajar tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misi dakwah Nabi SAW, penetapan kalender Hijriah, perjanjian Hudaibiyah, dilanjutkan Fathu Makkah, Haji Wada, hingga wafatnya Rasulullah. Misi dakwah Nabi sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagai pembawa kedamaian, sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Untuk penetapan kalender Hijriah dan lain-lainnya nanti akan kita bahas bersama. Untuk pertama, misi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau menghadapi masyarakat Mekah yang menyimpang secara akidah dan sosial. Menyimpang secara akidah maksudnya adalah masyarakat Mekah pada saat itu mereka sudah berpaling dari ajaran tauhid, ajaran yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, berpindah kepada penyembahan kepada selain Allah, kepada patung-patung, kepada makanan, kepada hewan, dan lain sebagainya. Menyimpang dalam bentuk sosial adalah tatanan sosial pada saat itu hancur. Karena tatanan sosial pada saat itu sungguh jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Atau kita sering mendengar istilah jahiliyah, zaman jahiliyah. Pada saat itu tidak lagi ada norma-norma atau aturan-aturan yang secara kemanusiaan itu diterima. Seperti membunuh anak perempuan karena dianggap membebani, membunuh, saling berperang, balas dendam yang terus-menerus, yang kuat dia yang menjadi penguasa. Maka kehadiran Nabi SAW laksana obor di tengah kegelapan. Maka obor ini sangat diperlukan oleh seluruh manusia, terutama bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan pada saat itu. Misi Nabi yang selanjutnya adalah Nabi sebagai pembawa kedamaian. Maksudnya, Nabi ini adalah Nabi yang berdakwah dengan ikhlas, yang ingin menebarkan kedamaian. Ketika Nabi berdakwah, selalu ada penolakan dan ancaman dari seluruh masyarakat. Hingga akhirnya Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa harta benda mereka. Dan kaum Ansor adalah orang-orang yang menerima Nabi hijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Mempersaudarakan di sini tidak hanya persaudaraan semata, tapi mereka saling membagikan harta mereka dan apapun yang mereka punya. Hingga Nabi menaklukkan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Kekuatan Islam sangat besar. Nabi memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Namun Nabi memaafkan
orang-orang yang dulu menolak dan mengancam dan melakukan segala bentuk pelecehan, penganiayaan kepada Nabi. Padahal pada saat itu Nabi mampu untuk melakukan pembalasan atau balas dendam. Ini adalah misi dakwah Nabi sebagai pembawa kedamaian. Yang selanjutnya misi dakwah Nabi adalah sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW ingin seluruh manusia itu baik di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad melakukan terobosan-terobosan, seperti Nabi Muhammad memajukan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi misalnya. Nabi Muhammad menghapuskan sistem riba dan menerapkan sistem dagang yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang Madinah dulu terkenal dengan orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Dan itu sampai termaktub dalam kitab suci Al-Quran, wailul lil mutaffifin, karena orang-orang Madinah pada saat itu berdagang dengan curang. Nabi merubah dari sistem riba, sistem curang, menjadi sistem yang baik, yang adil, yang jujur, sesuai dengan ajaran Islam. Sebab selanjutnya adalah penetapan kalender Hijriyah. Hijriyah ini berasal dari kata hijrah. Maka kalender ini berhubungan dengan peristiwa hijrah Nabi. Peristiwa hijrah Nabi merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami. Karena ketika Nabi hijrah, maka ketika Nabi hijrah, kota Madinah menjadi kota yang berasaskan Islam. Kota yang berjalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu jujur, adil, membuang sistem-sistem curang dan tidak baik sebelumnya. Kalender Hijriah dimulai dari masa hijrah Nabi. Yang menetapkan kalender Hijriah adalah sahabat Umar bin Khattab. Kalender Hijriah dibuat bertujuan agar umat Islam selalu mengingat peristiwa penting ini. Hijrah, berpindah dari kebodohan menuju pintu terang keilmuan, dari kejahatan menuju kebaikan. Maka dengan kalender Hijriah ini, orang-orang itu diingatkan akan peristiwa itu. Peristiwa di mana seseorang berpindah dari kejahiliahan, dari sistem yang tidak Islami, dari penyembahan kepada selain Allah, kepada kebaikan, kepada Islam yang kafah. Seperti itu. Untuk kalender Hijriah sendiri, ada 12 bulan. Kalender Hijriah ini sama dengan kalender Masehi, lebih pendek sedikit dalam hitungan tahunnya, harinya. Bertepatan dengan 633 Masehi, 12 bulan dalam kalender Hijriah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Diawali dengan Muharram, berpuasa di bulan Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal, Haji dan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Kita melanjutkan pada subbab selanjutnya, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabat merasakan rindu
kepada kampung halaman mereka, yaitu Makkah. Di dalam Al-Quran awal juz 2 dikatakan tentang Nabi dan para sahabat ini condong kepada Mekah. Maka Nabi dengan para sahabat melakukan ibadah umroh dengan membawa pedang untuk jaga-jaga, tapi bukan untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan kafir Quraisy, mereka mempersiapkan 200 pasukan di bawah Panglima Khalid bin Walid. Sampai 3 kali orang Quraisy memastikan apa tujuan dari kedatangan Nabi. Nabi pun selalu menjawab dengan bahwasanya kedatangan Nabi untuk umroh. Hingga akhirnya Nabi mengutus sahabat Utsman bin Affan menemui kafir Quraisy. Sahabat Utsman ditahan dan terhembus kabar bahwasanya sahabat Utsman dibunuh. Maka kaum muslimin yang berangkat untuk melakukan umroh sebanyak 200 orang itu mengadakan baiat yang disebut dengan baiat Ridwan, yaitu janji setia kepada Nabi, setia sampai mati. Ketika terjadi baiat Ridwan ini, orang Quraisy gentar dan mengirim Suhail bin Umar untuk mengadakan perjanjian damai. Perjanjian damai tersebut adalah perjanjian Hudaybiyah karena terjadi di daerah Hudaybiyah. Isi dari perjanjian itu adalah yang pertama peletakan senjata kedua belah pihak selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah peletakan senjata kedua belah pihak selama 10 tahun. Orang Quraisy yang datang pada orang Muslim ditolak dan dikembalikan. Orang Quraisy tidak menolak orang Muslim yang kembali pada mereka. Diperbolehkan bagi orang-orang yang hendak melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan pihak Quraisy. Terlihat dari sini ada sisi seolah orang Quraisy lebih menang dari perjanjian Hudaybiyah ini. Karena orang Quraisy ketika ada yang datang untuk masuk ke Islam harus ditolak dan dikembalikan. Berbeda dengan ketika orang Islam masuk ke kawasan orang Quraisy, maka diperbolehkan. Nah, sebenarnya diperkenankannya kaum muslimin ke Mekah untuk menjenguk keluarga, mereka berkesempatan berdakwah tanpa ada ancaman. Dan ketika tidak terjadi gencatan senjata selama 10 tahun itu adalah kesempatan emas bagi orang Islam untuk berdakwah. Dan yang terakhir, kaum muslimin tidak berumroh tahun ini, melainkan berumroh pada tahun yang akan datang. Maka masa damai itu merupakan masa emas untuk berdakwah. Dan banyak sekali orang yang masuk dalam agama Islam. Orang-orang Arab berbondong-bondong masuk dalam Islam. Tertinggal di Mekah saja yang belum Islam. Sedangkan daerah-daerah lain sudah masuk Islam. Islam sudah sangat banyak pengikutnya. Bahkan tokoh-tokoh penentang Islam masuk dalam Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kekuatan Islam semakin kuat pasca perjanjian Hudaybiyah ini. Tapi di tengah perjalanan perjanjian ini, orang Quraisy membatalkan perjanjian damai ini karena ada persekutuan atau permusuhan, karena ada permusuhan antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakar dibantu oleh orang Quraisy membantai Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah meminta kepada Rasul perlindungan, maka Rasul mengirim utusan dan memberikan 3 pilihan: mengganti rugi, atau menghentikan persekutuan, atau membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah datang ke Mekah membawa 10.000 pasukan.
Pada saat itu orang Quraisy tidak siap sama sekali karena jumlah orang Islam sudah sangat banyak. Rasul datang ke Mekah dan ditemui oleh Abbas paman Nabi dan Abu Sufyan. Abbas dan Abu Sufyan masuk ke agama Islam dan diikuti oleh penduduk Mekah. Peristiwa Fathu Makkah ini adalah peristiwa terbaik yang tercatat dalam sejarah penaklukan suatu kota tanpa terjadinya pertumpahan darah sama sekali. Selanjutnya ada Haji Wada. Haji Wada artinya adalah haji perpisahan atau disebut juga Hajjul Islam karena haji ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang saat ini dilaksanakan. Hajjul Bala karena kesaksian para rombongan haji atas penyampaian risalah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ada yang menyebutnya Hajjut Tamam karena pada saat itu Islam sudah dinyatakan sempurna. Dilaksanakan haji tersebut oleh 100.000 orang pada tahun 10 Hijriah. Haji Wada menjadi tuntunan haji yang sempurna. Waktu itu 4 Dzulhijjah jamaah menuju Ka'bah, tawaf, dilanjutkan sa'i, tanggal 8 menuju Mina, bermalam di sana, tanggal 9 wukuf di Arafah. Rasul menyampaikan khutbah wada pada saat itu. Rasul melanjutkan ke Muzdalifah, bermalam di sana, lalu dilanjutkan dengan melempar jumroh hingga akhir prosesi haji selesai. Pada saat itu turun ayat wahyu terakhir surat Al-Maidah yang menyatakan tentang kesempurnaan Islam, yaitu ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Wafatnya Rasulullah SAW. Setelah 3 bulan dari Haji Wada, Rasul demam tinggi. Rasul sakit, bahkan sampai beliau tidak mampu untuk mengimami sholat. Diutuslah sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami sholat. Para sahabat mencemaskan tentang keadaan Nabi. Rasulullah SAW wafat pada usia beliau 63 tahun. Tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika tersiar kabar Rasulullah meninggal, maka sahabat Abu Bakar segera mengambil tindakan pasti, berpidato di depan umat muslim dengan perkataan beliau, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah berpulang ke rahmat Allah. Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang memuja Allah, menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Allah kekal, Allah abadi. Rasul disuratkan oleh banyak sekali kaum muslimin dan beliau dimakamkan di tempat beliau wafat. Di rumah beliau pada waktu itu di sebelah Masjid Nabawi. Sedangkan sekarang ada pelebaran masuk dalam Masjid Nabawi. Rasulullah SAW wafat. Beliau meskipun telah wafat, ajarannya tetap menerangi kegelapan kehidupan sampai hari kiamat. Pada saat ini lebih dari 1,7 miliar pengikut ajaran beliau. Orang Islam di muka bumi pada saat ini lebih dari 1,7 miliar. Alhamdulillah, demikian adalah sedikit tentang sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita dapat meneladani misi dakwah Rasul, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau bisa mengedepankan rahmat
lil alamin. Kasih sayang untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.